Halo sobat-sobat guru semua. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi penting bagaimana cara kita melakukan penambahan riwayat pendidikan di dalam info GTK kita ya. Sebagai contoh saya buatkan di sini. Ini adalah tampilan di dalam info GTK kita terkait dengan pendidikan formal. Nah, di sini sobat-sobat guru semua bisa melihat bahwa di dalam tampilan info GTK ini, di dalam pendidikan formal, itu yang terisi hanya di bagian pendidikan yang S1-nya. Sedangkan di dalam pendidikan yang SD sederajat, kosong, SMP sederajat juga kosong, bahkan SMA sederajat juga kosong. Nah, tampilan seperti ini menandakan bahwa di dalam info GTK kita itu masih berwarna merah, sehingga kita harus menambahkan riwayat pendidikan formal kita di dalam info GTK. Nah, untuk yang pertama kali harus disiapkan oleh sobat-sobat guru semua jika menemukan masih seperti ini. Silahkan disiapkan semua ya. Ijazah dari SD, SMP, SMA. Kalau memang di sini masih kosong juga bisa disiapkan juga ijazah S1 atau D4-nya. Dan transkrip nilainya karena nanti akan diminta juga IPK kita. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe dan like, komentar serta bagikan video ini ke rekan-rekan guru lainnya. Nah, sobat-sobat guru semua, kita mengubah ini itu harus melalui manajemen Dapodik ya. Silahkan sobat-sobat semua bisa melihat link ini ptk.datadikemendikbud.go.id. Nah, kita masuknya lewat ini sehingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita klik saja tulisan login SSO ini. Kita login dan kita diminta untuk memasukkan username dan password kita. Ini biasanya sama. Username dan password ini biasanya sama dengan username dan password ketika kita login di info GTK. Nah, jika sudah kita isikan, kita klik masuk. Kita tunggu proses. Jika sudah seperti ini, ya, kita pilih yang tulisan pendidikan ini. Nah, di sini sobat-sobat semua bisa melihat baru ada satu saja riwayat pendidikan yang sudah terisi. Ini hanya yang jenjang S1. Sedangkan di dalam info GTK tadi kita bisa melihat ya, itu baru ada yang S1. Jadi kita akan menambahkan yang SD, SMP, dan SMA. Nah, caranya sobat-sobat guru semua untuk menambahkan yang SD, SMP, dan SMA, kita pilih titik 3 yang ini di atas. Ya, ini kita klik satu kali. Kemudian ada tulisan tambah riwayat ini. Ini kita klik. Nah, kita yang pertama adalah jenjang SD dulu. Kita pilih tulisan SD sederajat yang ini. Kemudian satuan pendidikannya kita tulis saja ya, sesuai dengan yang tertera di ijazah SD. Kemudian untuk fakultas ini ya, bisa kita beri saja tanda strip ya, karena memang di jenjang SD tidak ada nama fakultasnya. Kemudian di bidang studi ini ya, kita boleh pilih saja karena memang di SD itu tidak ada bidang studinya. Kita bisa pilih umum saja ya. Nah, karena memang tidak ada bidang studinya, tahun masuknya kita sesuaikan dengan di ijazah ya. Itu kita ingat tahun masuknya tahun berapa, tahun lulus juga kita lihat di ijazah. Kemudian nomor induknya ini kita sesuaikan juga dengan di ijazah SD kita atau nomor induk sekolah. Kemudian masa studi atau kuliah ini sudah otomatis. Nilainya kita cek saja yang berada di dalam ijazah kita. Nah, jika sudah kita klik simpan, maka sudah otomatis data riwayat berhasil disimpan. Nah, kita cek kembali di sini. Nah, jenjang SD sudah berubah. Sekarang kita masuk ke jenjang yang SMP. Sama caranya.
Sekarang kita masuk ke jenjang yang SMP. Caranya sama, kita klik juga titik 3 ini, kita klik, tekan tambah riwayat. Kita masuk ke jenjang yang SMP. Nah, itu jenjang SMP, kita tinggal pilih saja. Di sini berarti SMP sederajat. Kemudian satuan pendidikannya kita tulis nama SMP kita saat kita bersekolah di SMP, ya. Ini bisa ditulis manual ya, sobat-sobat guru semua. Kemudian setelah itu, fakultasnya kita kasih saja tanda strip seperti tadi, karena tidak ada fakultasnya. Ini kita pilih saja seperti yang tadi, umum juga, karena juga di SD tidak ada bidang studinya, kita pilih umum. Kemudian tahun masuk, ya, kita tulis juga, kita sesuaikan. Tahun lulusnya kita lihat di dalam ijazah SMP kita. Setelah itu, kita masuk pada nomor ketika kita berada di sekolah, nomor induknya, ya, kita tulis saja. Kemudian masa studi atau kuliah sudah otomatis terisi tidak. Nilainya kita lihat kembali di dalam ijazah atau raport kita bisa. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah keterangannya data riwayat berhasil disimpan. Kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi jenjang yang SMA. Klik juga titik 3 ini. Tambah riwayat, masukkan jenjang SMA sederajat. Kemudian setelah itu kita tuliskan nama SMA kita. Jika sudah, fakultasnya juga sama, kita bisa kasih tanda strip saja. Ini tidak bisa dikasih tanda strip, harus kita pilih. Saran saya pilih yang umum saja. Karena nanti memang di dalam pendidikan SMA itu tidak ada bidang studinya, ya. Atau kalau memang ada, bisa dituliskan IPS saya pakai umum saja. Kemudian tahun masuk, ya. Tahun masuk kita tuliskan. Tahun lulusnya sesuaikan dengan di ijazah. Kemudian setelah itu nomornya kita tuliskan sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah kita. Kemudian masa studi kita lewatkan. Kita langsung pada nilainya. Jika sudah, kita langsung klik simpan. Nah, maka data riwayat berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita cek di dalam tampilan SSO GTK kita. Nah, ini ya, yang tadi awalnya masih hanya jenjang pendidikan S1, sekarang sudah terisi jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semuanya.